تعلم تعليم تذكر تذكير وفاء والانتفاع إفادة والاستفادة والحسنة تمسكي في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم صفة مرضاته ورضا صحابه دار الهدى دار الرشد والدعاء وجه شفينا رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا أبائي ومشايخنا بالدين وبركاتهم وأسرارهم وأنوارهم بالدين الدنيا والآخرة بكل لي أصاب خيرات الدنيا والآخرة وخاتم من الملك يتبارك من طويل بساعتنا ورضا وسيا كامل الرزاق الإسلام والغري على ما نوى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصلى الفاتحة الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين صلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا نبينا حبيبنا شفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى جميع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين. Alhamdulillah Allah SWT masih berkenan melimpahkan nikmat karunia pada kita semua, terkhusus nikmatul iman, Islam, sehat walafiat, sehingga dengan itu kita masih diizinkan oleh Allah Ta'ala untuk melakukan segala aktivitas kegiatan kita, terkhusus dalam rangka menunaikan tugas utama kita dalam kehidupan dunia ini, beribadah pada Allah SWT. Ini kemudian kita masih melanjut di dalam pembahasan lalu dari kitab Jawahirul Quran Al-Imam Abu Amir Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Al-Tusi rahimahullah radhiyallahu anhu nafa'ana bih. Amin. Terakhir masih di rangkaian ayat-ayat Durarul Quran. Terakhir kita sudah selesaikan rangkaian Durarul Quran di surah Al-A'raf. Dan kita masuk sekarang ke rangkaian Durarul Quran di suratul Anfal. Itu pada rangkaian ayat 1 sampai ke 4. Untuk yas'alunaka 'anil anfali qulil anfalu lillahi wa rasul. Mereka menanyakan kepadamu ya Muhammad tentang harta rampasan perang, ini pembagiannya. Qulil anfal, katakanlah anfalu, harta rampasan perang itu milik Allah, lillah, wa rasuli, dan milik Rasul SAW. Maksudnya nanti dia akan dibagi menurut ketentuan Allah dan Rasulnya SAW. Fattaqullaha, maka takwalah kalian pada Allah, wa aslihu dzata bainikum, dan berbaikilah hubungan di antara sesama kalian. Wa ati'u Allah Rasulahu in kuntum mu'minin, taatlah kalian oleh Allah dan Rasulnya jika kalian betul-betul beriman. Di sini surah Al-Anfal masuk surah Madaniyah, turun latar belakangnya tentang pembagian pembahasan perang, yaitu di perang Badar. Turun di Badar. Yang mana dikatakan yas'alunaka 'anil anfal,
Mereka bertanya kepadamu tentang Anfal, ya Muhammad. Ini yaitu sebab turunnya adalah Rasulullah SAW berkata pada perang Badar, "Man ata makana kaza falam dan nafli kaza. Wa man qatala qatilan falau kaza, wa man asal falau kaza." Siapa yang mendatangi tempat ini, maka bagi dia daripada nafal papasan perang sekian. Dan siapa membunuh seorang musuh itu, maka dia dapat sekian. Siapa yang menawan, dia dapat sekian. Maka ketika perang Badar terjadi, para pemuda itu bergegas, bercepat-cepat, karena teriming-iming dengan apa dari Rasul tadi itu. Sedangkan orang yang sudah tua, ya kalah tenaga dengan yang muda. Ya. Maka mereka hanya menunggu di panji perang itu. Yang tua itu. Yang muda, nah iming-iming sama Rasul, siapa yang datang ke tempat sini, dia dapat ini, siapa yang membunuh, dari peperangannya dari musuh, dia dapat sekian. Ya. Maka ketika Allah kasih kemenangan, maka mereka yang muda itu menuntut apa yang sudah dijanjikan tadi kepada Rasulullah SAW. Yang tua, ya tidak mau kalah. Ya. Kami kan yang mendukung kalian di belakang. Kalian maju di depan, tapi yang mempertahankan barisan di belakang itu kami. Ya. Orang tua. Ya. Maka jangan kalian ambil semua ghanimah itu, masa perang itu. Ya. Kemudian tetap mereka menagih janji, maka akhirnya turun tidak lama ayat ini untuk membagi sama-sama salah dalam Anfal. Anfal lillahi wa rasul. Menyatakan Anfal itu milik Allah dan Rasul yang akan membaginya menurut kitab Allah, dan turun rentetan surat Anfal termasuk terkecuali di ayat sekitar ayat 40 di situ wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumsahu wa lirrasul dan seterusnya. Nah di situ baru ada pembagian yang jelas daripada ghanimah itu. Dengan Anfal itu adalah pembahasan yang belum dibagi. Dengan ghanimah itu proses pembagian daripada Anfal itu tadi. Dan nanti akan dijelaskan lebih lanjut di ayat tersendiri. Kalau saya ayat 40 itu ayat ghanimah itu ayat 41. Itu nanti akan dijelaskan tentang ghanimah. Ini mereka bertanya kepadamu tentang hukum Anfal. Dan pertanyaan ini adalah pertanyaan murni untuk tanya. Bukan meminta. Bukan soal dalam arti meminta. Ya. Ini ghanimah Anfal itu ghanaim. Bentuk tunggalnya nafal. Asal maknanya nafalun itu artinya ziyadah. Pertambahan. Ya, kemudian sholat sunnah itu sebut nafilah. Karena dia tambahan pahala dari yang wajib. Dinamakan ghanimah itu Anfal karena dia ziyadah min Allah fi hadhil ummah. Pertambahan dari Allah terhadap umat ini secara khusus. Dan seperti kita sudah singgung tadi, jumhur mufassirin kebanyakan berpendapat ini turun berkenaan dengan perang Badar. Ya. Maka langsung Allah jawab di situ, walil anfalu lillahi wa rasul. Anfal itu adalah
milik Allah dan Rasulnya terserah kepada Rasul untuk dibagikan. Sebagian mengatakan ayat Qulil anfal walil Rasul ini dinasakh dengan ayat 41 itu di surah Al-Anfal, wa'lamu annama ghanimtum. Ketahuilah apa yang kalian dapat dari ghanimah itu milik Allah dan Rasulnya, khumusahu, 1/5 itu milik Allah dan Rasul. 4/5 baru dibagi kepada orang yang ikut perang. Nanti 1/5 yang milik Allah dan Rasul dibagi 5 lagi. Itu dikenal dengan khumusil khumus. Kemudian dia dinasakh dengan ayat 41 surat Al-Anfal. Ya, Al-Anfal ini nanti disebut di ayat 41. 41 itu wa'lamu annama ghanimtum, itu ayat 41 surat Al-Anfal. Itu yang merinci tentang bagian Anfal itu, bagian ghanimah itu baru dirinci di ayat 41. Lalu di sini dikatakan Anfal itu hak mutlak Allah dan Rasulnya, lillahi wa li Rasul. Terserah kepada Rasul mau dikasihkan kepada siapa. Artinya Anfal itu bahkan dunia semua seisinya itu lillah, milik Allah. Dan Allah serahkan kepada Rasul ghanimah itu untuk dia bagi, beliau bagi ya menurut apa yang Allah perintahkan. Baru kemudian Allah menjelaskan lebih rinci di ayat 41 itu tadi. Fattaqullaha wa aslihu dzata bainakum, taqwalah kalian pada Allah dan perbaikilah hubungan bersama kalian. Dengan cara apa? Meninggalkan perbantahan perselisihan dalam masalah Anfal ini dan menyerahkan perkaranya kepada Rasul. Nggak perlu kalian bantah-bantahan. Jagalah hubungan kalian. Nanti Allah, taatlah kalian pada Allah dan Rasul. Sudah itu urusan Anfal, jangan menjadikan kalian itu ribut. Masalah dunia, masalah Anfal, kembalikan pada Allah dan Rasul. In kuntum mu'minin, kalau kalian betul-betul beriman. Sudah apa kata Rasulullah, sudah, karena kalian tidak usah ribut masalah Anfal. Rasul yang akan membagi. Kemudian oh iya, berlaku ya surat yang wa'lamu annama ghanimtum itu tetap berlaku sampai setelah Rasulullah wafat pun masih berlaku sampai sekarang, sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Hukum Anfal itu seperti itu. Hukum ghanimah itu ya seperti itu. Kemudian innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah. Dan juga untuk islah dzatul bain, memperbaiki hubungan itu memang bagi islah, untuk berbuat baik pada bersama ini yang sulit karena hak Bani Adam ini, hukukul adami ini berat. Kemudian di situ ada apa namanya riwayat dari Rasulullah SAW. Suatu kali Rasulullah SAW itu tertawa. Riwayat Abu Ya'la dan yang lainnya. Kemudian ditanya oleh Sayyidina Umar, maaf, apa yang membuat engkau tertawa ya Rasul? Ya Abi anta wa ummi. Maka Rasul bercerita bahwa beliau diperlihatkan 2 orang yang berlutut dari umatku, kata Rasul, di hadapan pengadilan Allah Rabbul Izzah. Maka salah satu dari 2 orang itu berkata, ya Rabb, ambil bagi saya kezaliman saya. Apa yang dizalimi dari saya, dari saudara saya ini. Ambil hak saya ya Allah. Maka Allah Ta'ala berfirman pada saudaranya dari orang yang satu lagi, kau berikan kepada saudaramu apa yang kau zalimi. Dia bilang, ya Allah, kebaikan saya tidak tersisa daripada kebaikan saya suatu apapun untuk membayar.
Maka berkata temannya yang satu lagi, ya Allah, faliyamil ani min awzar, biar dia pikul dosa saya. Katanya temannya yang satu lagi, kalau dia tidak punya kebaikan untuk membayarnya, biar dia pikul dosa saya. Maka ketika itu menangis Rasulullah SAW. Karena melihat umatnya ini, yang satu bakal dituntut dan menanggung dosa. Maka Rasul bersabda, inna dzalika yaumun azim, sungguh itu hari yang dahsyat. Yaumun yatajun nas ila man yata'ammal anhu bi uzrin, hari di mana orang memerlukan orang lain untuk menanggung dosanya seandainya bisa. Kalau talib, maka orang yang tetap nuntut tadi sama Allah dibilang, kau angkat kepalamu, pandanganmu ke atas. Maka diangkatlah kepalanya ke atas, orang yang nuntut tetap nuntut dibawakan dosanya kepada temannya. Dia lihat ke atas. Ya Allah, saya lihat kota-kota daripada perak dan istana dari emas yang bertatakan mutiara. Itu untuk Nabi siapa ya Rasul? Ya Allah. Ya Rabb, li ayyi nabiyyin hadza? Untuk Nabi yang mana istana itu? Untuk orang syahid yang mana istana itu ya Allah? Katanya orang yang nuntut itu. Allah bilang, biman atau zaman. Istana itu akan saya berikan kepada orang yang memberikan harganya. Ya Allah, siapa yang memiliki harganya untuk membeli istana itu? Kamu, kata Allah. Kamu. Apa ya Allah harganya dari saya? Kau maafkan saudaramu. Kau maafkan saudaramu. Ya Allah, ya sudahlah, saya maafkan saja ini. Ya sudah, ustaz maafkan saja lah saudara saya. Ya, maka Allah berfirman, tarik tangan saudaramu, masuklah kalian berdua ke surga. Maka kemudian Rasulullah membacakan ayat ini, fattaqullah wa aslihu dzata bainikum, takwalah kamu kepada Allah dan berislahlah, perbaikilah hubungan antara sesama kalian. Sebab Allah nanti di hari kiamat pun Allah memperbaiki hubungan antara semua Bani Adam, maka kalian lebih pantas untuk memperbaiki hubungan kalian. Kalau Allah saja memperbaiki hubungan antara kalian, maka kalian pantas memperbaiki hubungan antara kalian. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Hanya saja orang mukmin idza dzukirallah, apabila disebut Allah Ta'ala, wajilat qulubuhum, akan bergetar hati mereka. Ini takut, bergetar karena takut kepada Allah, kepada azab Allah. Itu tanda orang yang masih ada iman. Ketika dibacakan, diingat, disebut nama Allah, ada getaran di hati mereka. Adapun orang munafik, na'udzubillah, tidak masuk apapun sesuatu dari zikrullah dalam hati mereka, karena mereka tidak beriman. Orang munafik akidah sama sekali tidak beriman. Untuk beriman cuma setengah-setengah. Maka Allah kabarkan mereka itu bukan orang beriman. Sebab orang beriman itu adalah orang yang kalau disebut dzikirullah wajilat qulubuhum, jika disebut Allah Ta'ala maka akan bergetar hati mereka. Ada getarannya itu, adanya getaran itu tanda masih ada keimanan. Sehingga karena mereka merasakan getaran itu, maka mereka menunaikan amal fardunya, kewajibannya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatu iman. Dan apabila dibacakan pada mereka ayat-ayat Allah, zadatuhum, akan menambah apa ayat-ayat Allah itu kepada mereka. Apanya? Menambah keimanan kepada mereka. Makanya dikatakan oleh seorang sahabat, punyalil iman ziyadat an-nuqsan. Iman itu ada tambahnya, ada kurangnya. Apa tambahnya itu? Dikatakan, ditanya. Oleh karena Allah, jika kita mengingat Allah Azza wa Jalla, kita bisa memuji Allah, maka itu tanda bertambahnya iman. Ketika kita ingat pada Allah,
memuji Allah, itu tanda bertambahnya iman. Ketika kita lalai, itu tanda kurangnya iman. Maka Umar bin Abdul Aziz rahimahullah amin, beliau pernah menyurati iman itu ada fardu-fardunya, ada syarat-syaratnya, ada syariatnya, ada sunnah-sunnahnya. Siapa yang menyempurnakan semua itu berarti dia menyempurnakan iman. Siapa yang tidak menyempurnakan kesemua itu maka dia tidak menyempurnakan iman. Zadalu imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan hanya kepada Tuhan mereka lah mereka berserah diri, mereka tawakal. Itulah sifatnya orang mukmin. Ketika disebut nama Allah, dia bergetar hatinya, ada timbul rasa takut, hingga dia terdorong untuk mengerjakan perintahnya, menjauhi larangannya. Seperti halnya Allah berfirman yang sudah lalu di surat Al-Imran, "Walladzina yaf'alu fasyatan wa zalamu anfusahum dzakarullah." Untuk orang yang beriman bertakwa itu kalau melakukan perbuatan keji atau menzalimi diri mereka, mereka langsung ingat kepada Allah. Fastaghfaru li dzunubihim, lalu mereka minta ampun untuk dosa mereka. Wa may yaghfiru dzunuba illa Allah, dan siapakah yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah. Rasulullah mafalun yafalun wa ya'lamun, dan mereka tidak terus-menerus melakukan dosa itu sedangkan mereka tahu bahwa itu dosa. Sebenarnya dalam Al-Imran 135 juga seperti firman Allah yang lain, wa man khafa maqama rabbih wa nahana nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Siapa-siapa yang takut akan kedudukan Tuhannya dan menahan nafsunya daripada kesenangan nafsu, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sungguh surga adalah tempat kembali. Ya. Sebagian menafsirkan bahwa innamal mu'minuna dzikrullah wajilat itu maksudnya kalau sebut nama Allah bergetar hatinya. Jadi orang yang berkehendak untuk berbuat menzalimi dirinya sendiri, berbuat maksiat, lalu dikatakan ittaqullah, takwalah kau kepada Allah. Maka hatinya pun bergetar, dia mengurungkan kemaksiatannya itu karena takut pada Allah. Kemudian itu lihat satu ayat imanan, ayat itu sadatum imanan wa ala rabbihim tawakkalun. Ini seperti firman Allah dalam surah At-Taubah, wa idza ma unzilat suratun wa minhum may yaqulu ayyukum zadatu hadhihi imanan. Ketika turun satu surat, maka di antara mereka ada yang mengatakan, siapakah di antara kalian yang mana surat ini akan bisa menambah keimanan kepada dirinya. Alladzina amanu, adapun orang yang beriman setiap kali turun surat, fazadatum imanan wa hum yastabsyirun, maka setiap kali turun ayat, turun surat, mereka bertambah keimanannya sampai mereka menerima kabar gembira, merasa gembira dengan turunnya ayat tadi. Adapun orang munafik bertambah sedih, bertambah dengan turunnya ayat tadi, bukan tambah iman, bertambah kufur. Alhamdulillah. Dari sini para ulama mengatakan al-iman yazid wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Bertambah dengan melakukan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka hanya tawakal kepada Allah. Mereka tidak berharap kecuali pada Allah. Tidak takut kecuali pada Allah. Tidak menuju kecuali pada Allah. Tidak mencari perlindungan kecuali pada Allah. Tidak mencari hajatnya kecuali pada Allah. Tidak berharap kecuali pada Allah. Karena mereka yakin bahwa apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak terjadi. Masya Allah kana wa ma lam yasha' lam yakun. Dan dia yakin, orang-orang tersebut meyakini bahwa Allah lah yang menguasai dalam segala perkara. Itu siapa mereka? Alladzina yuqimuna sholata. Setelah Allah menyebut i'tiqad mereka, bertambahnya keyakinan keimanan mereka,
Allah sebut di sini amal yang mengikuti pertambahan keyakinan tadi, itu mereka yuqimuna sholat, mendirikan sholat. Kami razaqnahum yunfiqun, dan dari apa yang kami rizkikan kepada mereka, mereka menginfakkan. Bukti bahwa bertambah iman pada mereka dibuktikan dengan tambahnya amal soleh yang didasari keimanan tadi, seperti iqamatus sholat, yang tidak lain maknanya adalah menjaga sholat pada waktunya, menjaga wudhu dan rukuk dan sujudnya, menjaga syaratnya zahir dan batin. Itu iqamatus sholat. Dan juga mimma razaqnahum yunfiqun itu mencakup juga zakat yang wajib maupun sedekah yang sunnah. Yang dikatakan di dalam sabda beliau SAW, al-khalqu kullum iyalullah, makhluk ini semua ibaratnya adalah tanggungannya Allah. Fahabum ilallah anfa'u iyalih, maka yang paling dicintai di antara semua makhluk adalah yang paling bisa memberi manfaat kepada makhluk yang lain. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Setelah itu Allah menyatakan, setelah menyebut sifat-sifat tadi, Allah menyatakan, memberi predikat pada mereka, ulaika, mereka itulah humul mu'minuna haqqan, orang-orang yang beriman secara benar-benar. Mereka itu orang-orang yang beriman secara benar-benar, yang bersifat dengan sifat tadi. Ya. Dan diriwayatkan oleh Imam Tabrani dengan sanadnya kepada Harith bin Malik Al-Ansari, ada riwayat yang lain Harithah. Suatu kali marra bi Rasulillah SAW, suatu kali lewat kepada Rasulullah SAW si Harithah ini, itu Harith bin Malik. Terus Rasul SAW bertanya, ya Harith, kaifa asbata, bagaimana keadaanmu pagi ini wahai Harith? Qala, menjawab si Harith tadi, asbahtu mu'minan haqqo. Saya ya Rasul, asbahtu, saya masuk waktu pagi ini dalam keadaan beriman dengan sungguh-sungguh. Maka Rasul mengatakan atau mengetes, karena tidak tanggung-tanggung, dia mengatakan saya beriman dengan sungguh-sungguh. Undur mata takul, perhatikan wahai Harith apa yang kau ucapkan. Pada kuliah hakikatan, sebab setiap sesuatu itu ada hakikatnya. Fama hakikatu imanik, lalu apa hakikat keimananmu yang kau mengaku iman secara sungguh-sungguh itu? Maka menjawab Harithah ini, atau Harith bin Malik menjawab, qala azafat nafsi anid dunia. Ya Rasulullah, nafsuku tidak mencintai dunia ini. Fa'ashartu laili, maka aku begadang di malamku. Wa azma'tu nahari, dan aku berhaus di siang hariku, ini berpuasa siang hariku dan bangun malam. Maka ini anturil arsy rabbi, seolah ya, dan ya Rasulullah, seolah saya memandang kepada arsy Tuhanku. Maka ini anturil al-jannah yatazawarun biha, dan seolah ya Rasul, seolah saya melihat penghuni surga saling berkunjung satu sama lain. Maka yang telah nar yatataghawun fiha, dan saya ya Rasul, seolah saya melihat ahli neraka berteriak-teriak dalam siksaannya. Maka Rasul mengatakan, ya Harith, arafta falzam, kau sudah ngerti, maka peganglah ma'rifahmu. Tandanya kau sudah ngerti, sudah ma'rifah. Dan Umar bin Hafid dalam daras fajarnya kemarin bawakan kisah ini riwayat. Karena Harithah itu masih muda umurnya waktu itu. Umur 18 tahun, belum 20 tahun. Sebagian riwayat belum 20 tahun. Sudah mencapai makom kasyaf. Sampai melihat, kalau saya melihat ya Rasul, ahli surga itu saling tazawad, saling tazawud, saling berkunjung satu sama lain. Saya melihat ahli neraka berada dalam siksanya. Jadi melihat seolah-olah yang gaib itu melihat seolah dia yang gaib itu nyata. Saking kuatnya iman. Maka Rasul mengatakan, arafta, kau sudah ngerti, falzam, pegang teguhlah,
kengertianmu. Para ulia ada yang mencapai usia 40 tahun. Sahabat Nabi karena kuatnya didikan Nabi mencapai makom seperti itu usia belum sampai 20 tahun. Sudah mencapai makom. Kita kadang 10, 20, 30 tahun belum imannya pancat. Naik-naik. Tapi ya memang dasar begitu ya gak kepikiran. Kalau harga BBM naik kepikiran. Iman turun, iman kayak gitu gak kepikiran sama sekali. Imannya tetap, gak ada mikir, oh iman saya tetap udah naik-naik. Gak bingung. Gak bingung. Giliran yang naik, ya, dunia, BBM lah ini lah itu, baru bingung. Ajib, pajak naik, bingung. La ilaha illallah. Ulaika humul mu'minun haqqo. Mereka itu adalah orang yang beriman dengan sungguh-sungguh. Mudah-mudahan pokoknya di antara doa yang dibaca di malaman itu di doanya Ibn Abi Harban. Maksudnya imanan. Ya imani harisah biyaumil ba'si wan nusyur. Ya Allah, berikan saya keimanan seperti imannya harisah dengan terhadap hari kebangkitan. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita termasuk orang-orang yang disebut di ayat itu, ulaika humul mu'minuna haqqo. Mereka itu orang-orang yang betul-betul beriman. Amin ya rabbal alamin. Lahum darajatun inda rabbihim. Bagi mereka ada tingkatan-tingkatan derajat di sisi Tuhan mereka tentang kuatnya keimanan tadi. Ada makomat. Dan makom yang pertama adalah taubat. Makom pertama dari seluruh makom-makom yang terakhir adalah ridho. Yang makom pertama dari 9 atau 10 makom adalah taubat. Kita di taubat saja belum beres-beres kadang. Ada satu di Minhajul Abidin itu, Imam Ghazali menukil satu ulama terdahulu meminta taubat, meminta makom taubat. Itu 30 tahun. Baru dikasih, atau enggak dikasih 30 tahun. Satu kali dia ya semacam apa ya, ngeluh pada ya Allah, saya sudah minta makom taubat 30 tahun, kok mboten panjenengan paringi. Kok enggak jenengan kasih sampai sekarang. Diimpeni. Tertidur si ulama ini diimpeni. Ya fulan, baik, kau tahu apa yang kau minta? Kau kira yang kau minta itu remeh? Kau minta itu mahabbah. Kata ada suara seolah dalam mimpinya itu bilang, kau tahu, kau ngersuloh, kok saya diberi minta makom taubat 30 tahun, makom taubat dari kasih-kasih. Kau tahu apa yang kau minta? Kau minta mahabbah, kau minta kecintaan pada Allah. Tidakkah kau baca di Quran, Innallaha yuhibbut tawwabin, Allah mahabbah, Allah cinta kepada orang yang taubat. Kau minta kecintaan Allah itu tidak gampang. Kau ngersuloh 30 tahun dari kasih. Cintanya Allah kepada hamba kau kira gampang. Innallaha yuhibbut tawwabin. Mudah-mudahan kita diberi oleh Allah SWT. Ya Rabbal. Lahum darajatun inda rabbihim. Bagi mereka ada beberapa derajat di sisi Tuhan mereka. Ya. Di ayat lain juga mirip dengan itu. Surah Al-Imran 163. Hum darajatun indallah. Di Surah Al-Imran mereka ada beberapa derajat di sisi Allah Ta'ala. Allah basirum bima ya'malun. Dan Allah mengerti tentang apa yang mereka kerjakan. Itulah yang dicari oleh para aulia wassolihin adalah derajat di sisi Allah. Bukan derajat di sisi makhluk. Bagi pangkat di sisi makhluk. Yang mereka cari adalah hum darajatun inda rabbihim. Yang mereka cari adalah derajat di sisi Allah SWT. Maghfiratun. Dan keampunan. Itu yang mereka cari. Bagi mereka derajat dan keampunan. Keampunan bagi sayyiat, bagi keburukan mereka. Dan diterima amal baiknya. Maghfirah. Maghfiratun. Maghfirah ini besar. Saya sudah berapa kali mengulang. Maghfirah ini peparingnya Allah. Pemberiannya Allah yang agung. Bukti bahwa maghfirah itu agung. Dia hanya diberikan kepada makhluk. Dan yang paling agung itu
Rasulullah SAW, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika. Liyaghfira lakallahu, supaya Allah memberimu maghfirah ya Muhammad. Kalau maghfirah ini tidak agung, tidak mungkin diberikan oleh Allah kepada makhluk yang teragung. Ini menandakan maghfirah itu agung, ampunan itu agung. Dan sering saya ulang, kita kalau minta maghfirah, maghfirli. Kalau minta rezeki baru semangat, bersyukur, rizqan halalan. Minta ampunan tuh kayak seolah kita tidak butuh ampunan. Maghfirli warhamni. Padahal maghfirah itu agung. Itu tadi kata ulama, seandainya dia tidak agung, tidak mungkin diberikan pada makhluk yang paling agung, itu Rasulullah. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika. Walaupun ampunan bagi Rasulullah bukan seperti ampunan kayak dosa kita. Seperti yang pernah saya jelaskan, para nabi itu imannya terus naik. Ketika mereka naik, mereka melihat makom yang sebelumnya kok lebih rendah. Mereka merasa, di situ mereka merasa bersalah. Di situ mereka minta ampun tentang makomnya yang lebih rendah sebelumnya itu. Bukan seperti kita yang melakukan dosa terus minta ampun. Maghfirahnya beda, walaupun nama maghfirahnya sama. Bagi kita juga dikasih ampunan, bagi Rasulullah juga SAW dikasih maghfirah beliau. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika. Ampunan itu besar. Kita membawa agung, ampunan itu agung. Cuma kan kadang kita nggak ngerti hakikat maghfirah. Sehingga kita minta ampunan tuh kayak butuh tidak butuh gitu lah. Kepada ampunan itu. Padahal sebanyak apapun kita bawa amal tanpa ampunan dari Allah, waliyadzubillah, amal tadi tidak bermanfaat tanpa ada ampunan dari Allah SWT. Makanya di sini Allah beri mereka derajat dan ampunan. Lahum darajatun inda rabbihim. Bagi mereka beberapa derajat di sisi Tuhan mereka. Wa maghfiratun dan ampunan. Wa rizqun karim. Ya. Dan rezeki yang mulia. Ya. Rezeki yang mulia, rezeki yang karim. Dan di Bukhari Muslim diceritakan bahwa ahlu illiyin, orang yang tinggal di illiyin yang paling atas itu, ya min asfal minhum, pada sunnah kama ta'ala kaukabil qabil fi ufuqin. Ya. Kemudian dikatakan ahli illiyin, kata Rasulullah, mereka orang-orang di bawah yang berada di surga bawah itu melihat yang di iliyin, yang di surga atas. Itu seperti kita melihat bintang di langit. Seperti kita melihat bintang di langit. Maka para sahabat ketika mendengar itu bertanya, ya Rasulullah, tilka manasul anbiya, itu derajatnya para nabi, masa bisa kami menjangkau derajat itu? Lainul tidak akan memperoleh derajat itu kecuali para nabi. Rasul bilang, bala, waladhi biyadi rijalun amalu bila sadaqul mursalin. Ya, bisa. Itu derajat Allah akan berikan kepada rijal, orang-orang yang besar yang beriman pada Allah dan membenarkan para rasul. Nas'aluka Allahumma askinna ahlal jannah. Amin ya Rabbal. Ya Rabb, tempatkanlah kami di surga yang paling tinggi, min ghairi sabiqati azabin wala itab, tanpa didahului azab ataupun celah, wala fitnah wala hisab, tanpa didahului hisab. Rahmati ya Rahman Rahimin, dengan rahmatku ya Rahman Rahimin, wa fa'al kadzalika biwalidina, perlakukan seperti itu juga untuk kedua orang tua kami. Wa fa'al kadzalika biwalidina, dzurriyyatina, keturunan kami, wa masyayikhina, guru-guru kami, ila yaumiddin, sampai hari kiamat. Amin ya Rabbal alamin. Surah Al-Fatihah. Jadi setelah lanjutannya ada ayat itu, rangkaian ayat 24 sampai 28. Beralih ke Ihya. Ihya'nya sampai